Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran hadis. Adapun hadis yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Anak-anakku, seperti biasa, Bapak akan membacakan terlebih dahulu hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Nanti kalian perhatikan tulisannya, kemudian ikuti yang Bapak ucapkan atau bacakan, lalu kalian ikuti, dan untuk yang pertama ini kalian ikuti di dalam hati. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Nah, itulah cara pembacaan hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Nah, sekarang yang kedua, kalian ikuti kembali pembacaan hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Jangan lupa perhatikan setiap kata, setiap hurufnya. Untuk yang kedua ini, kalian tetap ikuti di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Nah, yang ketiga, silakan kalian ikuti dengan suara yang nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti. An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Anak-anakku, itulah cara pembacaan hadis tentang
keutamaan membaca Al-Quran ini. Kemudian, apa terjemah atau arti hadis dari yang tadi kita bacakan? Mari perhatikan terjemah atau arti hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang telah membaca dan mengamalkan isinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah terjemah atau arti dari hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Kemudian, apa sih isi kandungan hadis tersebut? Mari kita perhatikan isi kandungan hadis keutamaan membaca Al-Quran ini. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat kepada siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Membaca Al-Quran akan mendapatkan berbagai macam kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dan pahala membaca Al-Quran berlipat-lipat dari setiap huruf yang dibacanya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, yaitu riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu mendapat pahala 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, itulah keutamaan Al-Quran. Jadi diperhitungkan huruf per huruf. Kemudian, apa saja hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membiasakan diri gemar membaca Al-Quran atau suka membaca Al-Quran? Nah, inilah hal-hal yang dapat kita lakukan agar kita menyukai membaca Al-Quran. Yang pertama, selalu membaca Al-Quran setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu. Kemudian selalu belajar membaca Al-Quran di bawah bimbingan guru atau orang tua dengan tekun dan berkesinambungan. Kemudian membiasakan menghafal Al-Quran secara rutin, dimulai dari surat-surat pendek. Secara bertahap, kemudian baca atau menghafal Al-Quran, surat-surat yang lebih panjang sampai surat yang panjang. Lalu yang keempat, bergaul dan bertemanlah dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Selanjutnya, yakinkan di dalam hati kita bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup di dunia maupun di akhirat. Lalu, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi hidayah untuk selalu membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah, itulah hal-hal yang dapat kita lakukan agar kita terbiasa gemar atau suka membaca Al-Quran. Sekarang, mari kita coba menulis teks hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran ini.
Anak-anakku, silakan buka buku hadisnya, buka hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian kalian ikuti cara menulis hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala. An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Iqra'ul Qur'an. Yaqulu Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Nah, anak-anakku, itulah cara penulisan hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan penjelasan dari Bapak bisa dipahami dengan baik, dan tentu saja semoga kita semua dapat mengamalkannya dengan baik. Dan kita berharap bahwa kita dengan membaca Al-Quran dan mengamalkannya, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.